Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketiga orang ini sangat kuat, kata keluarga Kingsu, yang mengelilingi wanita muda dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Nona muda kedua, kita akan diselamatkan. Orang-orang ini sangat kuat dan pasti bisa menahan pencuri itu. Selama kita menerobos blokade dari dua master suci tahap akhir yang tersisa dari bajak laut Tiankui, kita dapat langsung melarikan diri dari area ini. Saat itu, kita akan langsung mendorong kapal perang ke titik ekstrim, dan kita akan dapat melarikan diri dalam sekejap. Itu benar, Nona kedua, kamu masuk ke kabin, dan aku akan segera mendesak pengekangan kapal perang untuk segera keluar. Ketika wanita muda ini mendengar kata-kata ini, dia langsung berkata dengan bersemangat, "Oke, Paman Ming dan Paman Bing, kalau begitu cepat pindahkan kapal perang dan pergi dari sini." Tapi, Paman Ming dan Paman Bing, jika kita bergegas keluar, bagaimana dengan ketiganya? Ada sedikit rasa malu di wajah kedua guru suci tahap akhir, dan mereka buru-buru berkata, "Nona muda kedua, mereka bertiga memiliki kekuatan tingkat guru suci tahap akhir. Dengan kesempatan yang bagus ini, jika kita tidak pergi, dan ketika mereka bertiga kalah, maka kita dalam bahaya," ucap Pak Tua Ming. "Tidak," jawab wanita itu dan berkata dengan sedikit marah, "Paman Ming dan Paman Bing, jelas pihak lain menyelamatkan kita dan berbagi tekanan dengan kita. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja seperti ini?" Mata wanita itu tegas, sangat tegas. "Sekarang, sebagai wanita muda kedua dari keluarga Kingsu, saya memerintahkan semua orang, ikuti saya untuk membunuh musuh," dia berkata dengan tegas. Saat suara itu turun, dia akan bergegas keluar dari kapal perang dan bangun sendiri. Tidak jauh dari sini, seberapa tajam kesadaran Qin Chen, dia secara alami tahu semua yang terjadi di kapal. Jika keluarga Kingsu ini berani meninggalkan mereka dan pergi, Qin Chen tidak akan memaafkannya terlepas dari siapa dia. Untungnya, dia tidak akan pergi. Tapi Qin Chen juga mengerti sekarang. Gadis itu mengatakan kata-kata itu sebelumnya, tidak sengaja mencoba meninggalkan mereka bertiga di tengah pertempuran pencuri Tiankui, tetapi karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Alih-alih membiarkan mereka pergi dengan aman, itu akan menjebak mereka dalam bahaya. "Ah, lupakan saja, beri mereka bantuan, dan buat keputusan cepat," kata Qin Chen meremas tangannya, dan sesaat, 18 pedang Qi langsung membunuh sekelompok bandit. Tuan dari keluarga Kingsu langsung menemukan bahwa musuh yang sebelumnya bertarung dengannya, kepalanya terbang dan mati di tempat. Kedua tuan dari keluarga Kingsu terkejut, dan mereka segera menemukan bahwa Qin Chen mendesak energi pedang untuk membantu mereka, dan mereka sangat gembira. Dengan bantuan Qin Chen, tekanan pada keluarga Kingsu mereka sangat berkurang. Dua master suci tahap akhir yang tersisa dari pencuri Tiankui melihat ini, ekspresi mereka sangat marah, dan dengan raungan, mereka akan membunuh Qin Chen. "Hahaha, lawanmu adalah kami. Lalu bagaimana mungkin Paman Ming dan Paman Bing membiarkannya?" Mereka berdua segera mendesak basis kultivasi secara ekstrim, dan kemudian dengan paksa memenggal kepala, menghalangi dua master suci tahap akhir dari pencuri Tiankui, dan tidak membiarkan pihak lain pergi. Adapun yang tersisa mereka berdua tidak peduli dengan bandit dunia bawah, karena bandit yang tersisa bukanlah lawan dari roh pedang yang menakutkan ini. Di lain sisi, Raja Pedang Mu Zifeng memegang pedang di kedua tangan dan menebasnya lagi. Pedang itu menerangi langit, dan langsung menghancurkan bandit paruh baya yang jangkung itu. Bandit jangkung memuntahkan seteguk darah, ekspresinya ketakutan, dan menggelegar. Yuan suci mendidih di tubuhnya, dia telah memutuskan, membakar asalnya, untuk sepenuhnya membunuh Raja Pedang Mu Zifeng. Di tempat lain, Raja Hantu dan Yuepo berpisah dan bergegas menuju Qin Chen. "Nak,
Jika kamu bertemu denganku, kamu tidak beruntung, aku paling suka membunuh orang yang lebih kuat. Saat Raja Hantu berbicara, lingkaran riak transparan menyebar, membentuk ilusi yang menakutkan, serangan jiwa. Gunakan serangan jiwa untuk melawanku. Gumam Qin Chen mencibir, berpura-pura terjebak dalam serangan itu, matanya redup. Mengambil kesempatan ini, Raja Hantu dengan cepat mendekati dan menamparkan kepala Qin Chen dengan telapak tangan, dan kepala Qin Chen pasti akan meledak. Tiba-tiba, cahaya pedang yang ganas berkembang, dan sebuah kepala berputar ke langit. Dengan satu pedang, Raja Hantu itu mati secara tragis. Di sisi lain, jika Yu Qianzu menampilkan teknik 9 air ekstrim, dia akan dapat membunuh Yue Po ini dengan mudah. Tetapi ada orang lain di sini, dan dia tidak dapat mengekspos terlalu banyak. Meski begitu, setelah beberapa saat bertarung, bajak laut Yue Po sudah tidak mampu menahannya. Udara dingin tak berujung meledak, dan sosok Yu Qianzu sangat halus, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kehampaan. Dia tiba-tiba muncul di samping Yue Po, cahaya pedang tak berujung menyala, menyinari mata Yue Po yang ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba disegel dalam kehampaan tak berujung, dan kemudian meledak dengan keras. Tuanmu, saya akan membantu Anda. Setelah Yu Qianzu membunuh Yue Po, dia menegakkan tubuhnya dan menyapu ke arah Raja Pedang Mu Zifeng. Pada saat yang sama, sebuah pedang terpotong dengan berani. Dalam pedang ini, Yu Qianzu menampilkan jejak teknik warisan tertinggi Glasir Taiyin. Fisik yang mengerikan mekar, dan kekuatan menakutkan diam-diam melintas di tubuh pedang. Bandit jangkung dan parubaya itu tampak ngeri, dan hanya merasakan tekanan yang mengerikan turun padanya. Napas ini menindasnya dan gemetar, dan dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Dia menatap Yu Qianzu dengan mata terbelalak, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang Yu Qianzu menembus tubuhnya dalam sekejap, memotongnya secara langsung, dan vitalitas di tubuhnya musnah sepenuhnya. Ketiga pemimpin bandit itu semuanya mati. Apa asal-usul ketiga master ini? Itu terlalu menakutkan. Di pihak keluarga King Su, banyak master melihat pemandangan ini, dan kegembiraan mereka tiba-tiba meluap. Semangat juang mereka mendidih, semuanya dengan aura yang hebat, seolah-olah mereka telah meminum tonik besar, dan menerkam dua pemimpin tahap akhir yang tersisa. Kedua master suci tahap akhir dari Void Bandit akhirnya tidak bisa menahan kengerian mereka. Mereka berbalik dan akan melarikan diri. Ingin lari? Bisakah kamu lari? Paman Ming dan Paman Bing dari keluarga King Su langsung mengikuti mereka. Setelah dikepung begitu lama sebelumnya, hati mereka dipenuhi dengan api, dan bahkan asalnya pun terbakar. Namun usahanya sia-sia, kedua bandit itu menghilang seketika. Terima kasih atas bantuan ketiga tuan, kata Paman Ming dan Paman Bing kembali ke medan perang, melambaikan tangan ke Qin Chen, menunjukkan rasa terima kasih. Lalu silakan naik perahu. Kapal perang keluarga King Su kami sangat nyaman. Kali ini kami juga membawa minuman teh langit berbintang dan giok Raja Naga dari alam surga selatan. Ketiganya bisa datang dan minum, kata wanita muda dari keluarga King Su berteriak kegirangan dari sisi kapal. Mendengar ini, ekspresi Paman Ming dan Paman Bing tiba-tiba berubah. Qin Chen terkekeh, dia bisa melihat bahwa wanita ini benar-benar relatif sederhana dan memiliki keberanian. Tuan, apakah Anda ingin? Kata Dao Wang Mu Zifeng menoleh. Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga King Su adalah keluarga teratas di alam surga selatan? Kita akan pergi ke alam surga selatan kali ini untuk menemukan keluarga Ji kuno, tetapi keluarga Ji sama sekali tidak ditandai di peta. Jika keluarga King Su benar-benar keluarga teratas, mungkin ada beberapa petunjuk, kata Qin Chen dengan senyum ringan. Ketiga Qin Chen terbang dan memasuki kapal perang. Paman Ming dan Paman Bing tiba-tiba menunjukkan sedikit kewaspadaan di wajah mereka, dan tubuh mereka tegak, dan Sein Yuan melonjak di tubuh mereka. Karena takut Qin Chen akan melakukan sesuatu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya,
begitu dia melakukannya di kapal perang ini, mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Paman Ming dan Paman Bing, apa yang kalian berdua lakukan dengan Linglung? Cepat dan minta ketiga dermawan itu memasuki kapal perang. Kata wanita itu memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Dia datang ke sisi Yu Qiansu, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, kekuatanmu sangat kuat, terima kasih telah menyelamatkan kami, jika bukan karena kamu, kapal dagang dari keluarga Kingsu mungkin akan berbahaya. Saya nona muda kedua dari keluarga Kingsu. Nama saya Silan, bagaimana dengan kakak?" Silan menatap Yu Qiansu dengan penuh semangat dan mendatanginya, dengan tatapan iri di matanya. Paman Ming buru-buru berjalan ke depan, memimpin Qin Chen dan yang lainnya menuju bagian dalam kapal perang. Kapal perang ini sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya melangkah ke bagian dalam kapal perang, dan mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Kapal perang ini sangat luas dan ruang interiornya sangat besar dan mewah, dan layak menjadi instrumen suci teratas. Setelah Qin Chen duduk, 3 cangkir teh harum segera muncul, dan aroma menyegarkan langsung memenuhi ruang tamu. "Sungguh teh yang enak," kata Qin Chen melihat teh di cangkir dan menghela nafas. Raja Pedang Mu Zifeng tertawa dan berkata, "Kursi ini bernama Mu Zifeng, dulunya adalah penguasa Sekte Pedang Surgawi di alam surga selatan." Sekte Pedang Surgawi, keduanya saling memandang, dan keduanya sedikit bingung. Apakah ada sekte seperti itu di alam surga selatan? Aku ingat, Sekte Pedang Surgawi, tampaknya ada satu Feng Huitian di alam surga selatan, tetapi sekte pedang itu hanyalah kekuatan biasa hari itu, kata Paman Ming sedikit terkejut, melihat Raja Mu Zifeng, dia tampak sedikit terkejut. Raja Pedang Mu Zifeng tersenyum sedikit dan berkata, "Keduanya benar, itu adalah Sekte Pedang Surgawi dari Feng Huitian. Tetapi Sekte Pedang Surgawi saya dihancurkan oleh orang lain, dan saya adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh sekte, jadi saya melakukan perjalanan. Siapa tahu bertemu dengan Tuan Muda dan Nona Muda ini, yang dianggap sebagai kehidupan kedua. Dapat dikatakan bahwa hidup saya diberikan oleh Tuan Muda dan Nona Muda ini." Paman Ming dan Paman Bing tidak bisa menahan nafas lega. Mereka cukup waspada terhadap Qin Chen dan yang lainnya sebelumnya, tetapi sekarang setelah berbicara, mereka melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap mereka bertiga. Setelah mereka mengatur kamar untuk Qin Chen, King Su Silan bertanya, "Paman Ming, sudah berapa lama kita keluar kali ini?" "Nona kedua, ini sekitar 5 tahun. Kata Paman Ming, 5 tahun telah berlalu begitu cepat. Akhirnya saatnya untuk melihat adikku lagi." Wajah King Susilan menunjukkan senyuman, "Kali ini kita mendapatkan buah fusi di hutan iblis di surga barat. Jika itu terjadi, saudara perempuan saya akan dapat pulih, tetapi sayangnya, jalur bisnis alam surga barat belum dibuka sepenuhnya. Nona kedua, tapi kita tidak menyia-nyiakan 5 tahun. Alam surga barat dan alam surga selatan kita bersebelahan dengan alam ras monster. Sekarang ras monster adalah salah satu ras besar teratas di alam surga. Semua keluarga besar berjuang untuk bisnis dengan monster race. Sulit bagi kita untuk melewati beberapa level. Sayangnya, keluarga Kingsu kita tidak memiliki kontak dengan alam surga timur, alam surga utara, dan kekuatan lainnya. Di masa lalu, keluarga Kingsu kami perlu menghubungi pasukan lain," kata Paman Ming menggelengkan kepalanya. "Paman Ming, jangan khawatir, meskipun nenek moyang sudah tua, bakat kakak perempuan pasti akan membuat keluarga Kingsu kita bersinar lagi." King Susilan berkata sambil tersenyum. Di kamar mewah, Qin Chen dan Yu Qiansu mandi, merasa sangat nyaman. Keduanya memejamkan mata sejenak dan mulai memeriksa kultivasi mereka sendiri. Hari ini, Qin Chen baru saja menembus puncak jangka menengah guru suci. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu di lempeng giok keberuntungan semesta, dia tidak terburu-buru untuk mencapai tahap akhir. Qin Chen tahu bahwa setiap terobosan dia membutuhkan banyak sumber daya. Namun, hal terpenting bagi Qin Chen sekarang adalah menemukan tubuh fisik untuk Venerable Skyfire.
Meskipun Qin Chen telah memperbudak banyak orang kuat, tidak ada yang mulia Zun di sisinya. Yang mulia Skyfire dan yang lainnya benar-benar kuat. Mereka tidak akan pernah bisa memulihkan jiwa mereka dengan mengandalkan pohon iblis 10.000 alam untuk memulihkan jiwa mereka. Mereka hanya bisa mendapatkan tubuh dan jiwa mereka. Hanya setelah itu mereka dapat dikembalikan ke puncaknya. Setelah dikejar oleh Demon Venerable Demon Race, Qin Chen juga merasakan krisis yang kuat di dalam hatinya. Ayo pergi, keluar dan berkeliling. Kata Qin Chen dan Yu Qiansu meninggalkan ruangan, berjalan keluar, dan menonton dari kapal perang. Sister Meng Sui, Brother Chen Xing, apakah Anda ingin berkunjung? Saya melihat Anda mengunjungi kapal perang kami di sistem formasi sebelumnya, jadi saya segera datang. Ini adalah pusat kendali kapal perang kita. Ini sangat ketat, tapi tidak apa-apa jika saya yang membawa kalian. King Susilan berkata sambil tersenyum. Apakah ini diperbolehkan? Kata Qin Chen tersenyum. Dia benar-benar ingin melihat inti kendali dari kapal perang ini. Hanya ketika dia melihat inti kontrol dia akan mengetahui seluruh proses pemurnian. Tentu saja, jika itu akan membawanya ke masalah keluarga Kingsu, dia tidak akan memaksanya. Tidak apa-apa, tidak masalah jika aku ada di sana. King Susilan tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipi yang lucu.